Kita akan sejenak mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Warta jemaat yang pertama yaitu terima lelang. Terima persembahan syukur dari keluarga Yohanes Sambo 2 ikat durian untuk kas pembangunan pagar. Kayaknya sudah diuangkan tadi pagi. Kemudian terima persembahan syukur dari keluarga Yunten Talen 1 buah labu untuk kas pembangunan pagar. Yang ketiga, terima persembahan syukur dari keluarga Luther Rondeng 1 kanduk beras untuk kas jemaat. Dan terima persembahan syukur dari seorang anggota jemaat 1 kantong lombok untuk kas diakonia. Dari keempat persembahan syukur yang masuk ini, tinggal labu yang belum diuangkan. Kita akan lelang sebentar. Kemudian warta jemaat yang berikut yaitu laporan kas sarana prasarana periode Januari sampai Maret 2020 yang telah diverifikasi. Posisi kas per 31 Maret 2020, saldo awal Januari 2020 yaitu 91.447.811 rupiah. Pemasukan bulan Januari sampai Maret 2020 22.161.500 rupiah. Total pemasukan sepanjang bulan Januari sampai Maret 2020 yaitu total saldo dari bulan Maret sampai Januari sampai Maret 2020 yaitu 113.609.311 rupiah. Pengeluaran di bulan Januari Maret 2020 yaitu 113.114.114 rupiah, sehingga saldo akhir Maret yaitu 495.311 rupiah. BPM Jepo Kondula periode 2018-2022, Sri Manik Allo Bendahara Umum, Mimi Yertas Bendahara 2, Bapak Pendeta Freddy R. Salawane STH Ketua Umum, dan Bapak Jumar selaku tim verifikasi. Kemudian untuk laporan sarana prasarana periode April sampai Juni 2020, April sampai bulan Juni 2020 telah diverifikasi. Saldo awal April 2020 yaitu 495.311 rupiah. Pemasukan bulan April sampai Juni 200.000 rupiah. Totalnya jadi 695.311 rupiah, dan pengeluaran bulan April sampai Juni 2020 yaitu 605.000 rupiah. Saldo akhir di Juni 2020 yaitu 90.311 rupiah. Mengetahui BPM Jepo Kondula, Sri Manik Allo Bendahara Umum, Mimi Yertas Bendahara 2, Bapak Pendeta Freddy Salawane STH sebagai selaku Ketua Umum, dan Bapak Jumar sebagai tim BPM Badan Verifikasi. Kemudian kas per 30 September 2020 saldo awalnya itu 90.311. Pemasukan bulan Juli sampai September 2020 yaitu 12.301.000. Totalnya menjadi 12.391.311 rupiah. Pengeluaran di bulan Juli sampai September yaitu 5.890.500 rupiah. Saldo akhir di bulan September yaitu 6.500.811 rupiah. Kemudian di posisi kas per 31 Desember 2020 saldo awalnya itu 6.500.811 rupiah. Pemasukan bulan Oktober sampai Desember 2020 yaitu 22.649.500 rupiah. Totalnya dari saldo awal dan pemasukan bulan Oktober sampai Desember yaitu 29.150.311 rupiah. Adapun pengeluaran bulan Oktober sampai Desember adalah 16.139.000 rupiah. Saldo akhir 13.011.311 rupiah. Kemudian laporan kas diakonia periode Januari sampai Maret 2020, saldo awalnya yaitu 60 juta, saldo awal yaitu 60.516.770 rupiah. Pemasukan bulan Januari sampai Maret 2020 yaitu 42.965.700 rupiah. Total saldo awal dan pemasukan bulan Januari sampai Maret yaitu 103.482.470 rupiah. Pengeluaran bulan Januari sampai Maret 2020 yaitu 79.160.000 rupiah.
Sehingga saldo akhir di bulan per 31 Maret yaitu Rp24.322.470. Posisi kas per 30 Juni untuk laporan kas Diakonia ini di 30 Juni 2020 yaitu saldo awal dari Rp24.322.470, pemasukan bulan April sampai Juni 2020 yaitu Rp6.400.000, totalnya menjadi Rp30.722.470. Pengeluaran selama bulan April sampai Juni 2020 yaitu Rp27.250.000. Saldo akhir di bulan Juni yaitu Rp3.472.470. Kemudian laporan kas Diakonia periode Juli sampai September 2020, saldo awalnya itu Rp3.672.470, pemasukan bulan Juni sampai September 2020 yaitu Rp29.776.000. Total dari saldo awal dan pemasukan bulan Juni sampai September yaitu Rp33.448.470, dan pengeluaran bulan Juli sampai September 2020 yaitu Rp25.065.000. Saldo akhir di bulan September yaitu Rp8.383.470. Kemudian laporan kas Diakonia periode Oktober sampai September 2020. Posisi kas per 31 Desember 2020 saldo awalnya yaitu Rp8.383.470. Pemasukan bulan Oktober sampai Desember 2020 yaitu Rp63.676.000. Jumlah dari saldo awal dan pemasukan bulan Oktober sampai Desember yaitu Rp72.059.470. Adapun pengeluaran bulan Oktober sampai Desember yaitu Rp21.680.000, sehingga saldo akhir di bulan Desember 2020 untuk kas Diakonia adalah Rp50.379.470. Mengetahui BPMJ PAUK Undula periode 2018-2022, Sri Manik Allo Bendahara Umum, Mimi Yertas Bendahara II, Bapak Pendeta Freddy Salawane STH Ketua Umum, dan Bapak Jumar sebagai tim verifikasi. Jadi apabila ada di antara kita yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai posisi atau rincian dari pengeluaran dari kas Diakonia dan kas sarana prasarana, bisa diminta ke Pak Peri. Kemudian surat keputusan Majelis Gereja PAUK Undula nomor 066/SK/BPMJ PAUK Undula /1/2021 tentang pemekaran kelompok pelayanan 4 Gereja PAUK Jemaat Undula. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, Majelis PAUK Jemaat Undula menimbang demi efektivitas pelayanan dalam Jemaat PAUK Undula, khususnya dalam wilayah kelompok pelayanan 4, maka dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi 2 wilayah kelompok pelayanan. Mengingat, yang pertama, tata laksana PAUK Jemaat Undula, 2 program kerja PAUK Undula memperhatikan 1. Usul dan saran peserta persidangan majelis jemaat. 2. Hasil keputusan persidangan majelis jemaat memutuskan menetapkan pertama, memekarkan wilayah kelompok pelayanan 4 menjadi 2 wilayah kelompok pelayanan, yaitu wilayah kelompok pelayanan 4 Barat dan wilayah kelompok pelayanan 4 Timur. Batas wilayah kelompok kedua, batas wilayah kelompok pelayanan 4 Barat dan 4 Timur yaitu Jalan Garuda. Ketiga, pembagian anggota jemaat masing-masing wilayah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Undula pada tanggal 17 Januari 2021, BPMJ Gereja PAUK Jemaat Undula, Bapak Pendeta Freddy R. Salawane STH sebagai Ketua Umum dan Penatua Ebenezer Paranta sebagai Sekretaris Umum. Adapun data anggota jemaat yang telah terdaftar di sini, kalau butuh lebih lanjut karena ada 71, ada cukup banyak di sini, silakan diminta ke Pak Peri. Oke, kita lanjut. Warta jemaat yang berikut yaitu yang ada di warta jemaat kita. Niat nikah kalau tidak ada halangan akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja PAUK Jemaat Undula.
Saudara Afner Pasang, anak dari pasangan Bapak Martin Pasang dan Ibu Luciana Tandi Sosang, dengan Saudari Margareta Pabara, anak dari pasangan Bapak Peter Pabara dan Ibu Paulina Rombe, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 11 WITA, pelayan firman Ibu Pendeta Adriana Salucu Espak. Pastoral dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 9. Diharapkan kehadiran kedua calon mempelai bersama dengan orang tua. Resepsi pernikahan digelar pada pukul 16 di kediaman keluarga Peter Pabara, Jalan Anggrek, nomor 10, kelompok 1 Barat. Keluarga mengundang anggota jemaat untuk hadir pada acara tersebut. Kemudian kedua, kalau tidak ada halangan akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja Pauk Jemaat Tondula, Saudara Aris Makaba, anak dari pasangan Bapak Paulus Salulimbong dan Ibu Agustina Masero, dengan Saudari Reski Limbong, anak dari pasangan almarhum Bapak Matius Nani Sumbung dan Ibu Esther Sule, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 8.30 atau setengah 9. Dalam ibadah tersebut juga akan dilaksanakan pelayanan penangguhan sidi bagi Saudara Aris Makaba dan Saudari Rizky Limbong. Pelayan Pendeta Freddy Salawane STH. Pastoral dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 16. Diharapkan kehadiran kedua calon mempelai bersama orang tua. Resepsi pernikahan digelar pada pukul 15.30 di kediaman mempelai Reski Limbong, Jalan Ahmad Yani nomor 32, kelompok 3 Timur. Keluarga mengundang anggota jemaat untuk hadir pada acara tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada halangan akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja Pauk Jemaat Tondula, Saudara Aprianto Patabang, anak dari pasangan Bapak Daud Sanda Tau dengan Ibu Esther Patabang, dengan Saudari Tabita Mambo, anak dari pasangan almarhum Bapak Daniel Mambo dan almarhum Ibu Mariana, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 12 WITA. Pelayan firman Ibu Pendeta Inek STH, pastoral akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 9 pagi. Diharapkan kehadiran kedua calon mempelai bersama dengan orang tua. Kemudian warta jemaat yang berikut yaitu ibadah insidentil pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Keluarga Peter Pabara, ibadah syukur pranikah Jalan Anggrek, kelompok 1 bawah, akan dilaksanakan ibadah syukur pada pukul 18.30 dengan pelayan Ibu Pendeta Inek STH. Kemudian Reski Limbong, ibadah syukur pranikah Jalan Ahmad Yani, kelompok 3 Timur, ibadah pranikah pukul 18.30, pelayan Ibu Pendeta Adriana Espak. Kemudian hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, Yos Mambo, keluarga Yos Mambo, ibadah syukur pranikah Jalan Sanggar Tani, kelompok 3 Barat, kelompok 3 Timur kayaknya ini. Kelompok 3 Barat, pada pukul 18.30 dan pelayan yaitu Bapak Pendeta Freddy Salawane STH. Kemudian warta jemaat yang berikut yaitu Diakonia Mamuju. Salam kasih dalam Kristus. Sehubungan dengan bencana gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan sekitar 2.000 orang mengungsi, maka Majelis Pauk mengajak jemaat untuk turut merasakan penderitaan yang dialami bersama-sama dengan saudara kita di Mamuju atau Majene dan sekitarnya dengan membuka posko peduli Mamuju. Mari kita menyatakan rasa peduli terhadap penderitaan sesama kita dengan mengulurkan tangan dan membantu mereka. Bantuan dapat disalurkan dalam bentuk uang tunai mulai pada hari ini, tanggal 17 Januari 2021. Bantuan dapat dikumpulkan di kantor gereja atau diserahkan kepada tata usaha gereja yaitu Bapak Peri Sampe. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat Pauk Kondula diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian mempertegas lagi untuk informasi bidang kesekretariatan, sidang majelis lengkap rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 13 dan 20 Februari 2021. Sehubungan dengan itu maka dihimbau kepada semua ketua bidang dan pengurus kategorial agar segera menyiapkan LPJ dan rancangan program 2021 dan menyerahkan ke bidang kesekretariatan sebelum tanggal 4 Februari 2021 dalam bentuk soft copy dan hard copy. Kemudian mengenai ibadah-ibadah insidentil dan menindaklanjuti mengenai semakin meningkatnya kasus COVID-19, maka bisa dibaca mungkin di dalam warta jemaat bagaimana aturan-aturan yang harus kita lakukan berdasarkan protokol kesehatan. Kemudian keluarga baru
Tambahan keluarga baru, nama kepala keluarga Yusuf Henry, nama istri Veronica Tandungan, alamat Jalan Elang nomor 24, kelompok 4 Barat. Apabila ada yang hadir pada pagi hari ini, dipersilakan berdiri. Oke, mungkin tidak hadir pada pagi hari ini. Majelis Gereja Pauk Jemaat Mundula menyampaikan turut berbahagia kepada keluarga Bapak Aris Kendek atas kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pemulihan ibu dan memberkati tumbuh kembang anak terkasih. Kemudian ini ada undangan yang masuk, sudah dibacakan tadi yang akan menikah. Saudari Reski Limbong atau Reski, putri dari Bapak MN Sumbung almarhum, dan Ibu Esther Sule dengan Aris Makaba SKM atau Aris, putra dari Bapak Paulus Salulimbong dan Ibu Agustina Akung, yang akan dilaksanakan pada pemberkatan nikahnya pada pukul 8.30 WITA sampai selesai Gereja Pauk Undula, Desa Wondula, Kecamatan Tewuti, dan keluarga yang berbahagia turut mengundang kita untuk hadir dalam resepsi pernikahan yang akan dilakukan pada pukul 15.30 WITA di hari yang sama sampai selesai Jalan Ahmad Yani nomor 32, Desa Wondula, Kecamatan Tewuti. Keluarga mengundang kita semua beserta dengan segenap rumpun keluarga yang juga turut mengundang di dalam undangan ini. Tidak saya bacakan lagi. Kemudian undangan yang kedua yaitu dari pasangan calon pengantin Margareta Pabara Escape Nurse atau dipanggil Eta dengan Afner Pasang SPD, dengan sukacita mengundang kita semua untuk acara resepsi dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu pukul 11 WITA bertempat di Gereja Pauk Jemaat Undula, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Undula, dan mengundang kita untuk hadir dalam resepsi pernikahan pada pukul 16 WITA sampai dengan selesai bertempat di kediaman mempelai wanita Jalan Anggrek nomor 10 Undula. Mengundang yang berbahagia keluarga Peter Pabara dan Paulina Rombe dan Bapak Martin Pasang dan Luciana Tandi Sosang beserta segenap rumpun keluarga. Demikian warta jemaat, namun ada natura yang akan kita lelang bersama, satu labu. Ya, ini labu. Kita uangkan. Silakan kasih harga. 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 3 kali. Terima kasih kepada semua segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam natura ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam usaha pertanian, sehingga kasih setia Tuhan boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan kita mensyukuri buat segala berkat Tuhan yang boleh hadir dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Yang membawa HP tolong untuk sementara dinonaktifkan agar kita bisa fokus dalam beribadah kita pada pagi hari ini. Mohon maaf. Majelis yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, secara khusus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah, saya mengajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak sambil singers melakukan Kidung Jemaat 27 baitnya yang pertama. Oh
Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 1b sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat, baitnya yang pertama dan baitnya keempat, Oh Hari Istirahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian PKJ nomor 6 ayat 1. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan,
yang menjadi nas pembimbing kita pada siang hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Amin. Jemaat, marilah kita merespon nas pembimbing dengan menyanyikan lagu PKJ 14. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setiamu Tuhan, Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami terhadap teman, terhadap orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun bila seringkali kami iri hati, kami benci, dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Ya, dengan hati yang dipenuhi sukacita karena anugerah pengampunan dosa dari Allah, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 40. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Anugerah
setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak saudara-saudara berdiri untuk menerima hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru bagi kita, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Amin. Ya, mari merespon amanat hidup baru dengan menyanyikan Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dalam 1 Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pagi menjelang siang ini kami diperkenankan Tuhan boleh hadir di rumah-Mu yang kudus, dikala saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat, yang ada di Kalimantan mengalami bencana alam. Tuhan melayakkan kami menikmati keselamatan, bahkan masih boleh beribadah kepadamu. Sebab itu Bapa, ketika dalam ibadah ini kami akan membaca firman-Mu, ya Roh Kudus kuasailah kami sehingga sungguh-sungguh boleh menerima dengan sukacita, memahami sehingga kami sanggup dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Hamba-Mu yang Engkau utus adalah manusia lemah dan terbatas. Ya Roh Kudus kuasailah sehingga pemberitaan ini seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Engkau menguasai seluruh umat-Mu yang telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya,
Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Haleluya. Berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kami beberapa hari ini sungguh bergumul, sedih, dan tadi malam berduka sebab ada satu pemuda di Mamuju yang baru ditemukan sudah dalam keadaan meninggal, tertimpa tembok gereja, ada satu tembok yang dia lewati saat akan keluar dari kosnya di depan gereja Toraja. Tapi anak ini adalah pemuda gereja Toraja Mamasa yang gerejanya sudah tidak bisa digunakan lagi karena pas bagian mimbar ini, belakang mimbar ini sudah terbagi dan jebol. Ruang konsistori sudah tidak digunakan lagi, lalu di bawahnya ada rumah karena ini tempat gereja agak bukit. Di belakang gereja itu ada rumah, di sampingnya ada rumah, semua sudah rusak parah. Puji Tuhan, jemaat yang saya layani hanya tembok pagar yang semua rubuh. Gedung gereja dikategorikan aman, sekalipun ketika saya telepon majelis dan kawan-kawan ada beberapa tembok yang agak retak plesterannya, tapi rangkanya pada umumnya semua baik, jadi boleh dikategorikan baik. Dan semua jemaat juga di tempat saya aman, kecuali ada satu yang lolos dari kebun. Mereka 4 orang bermalam di kebunnya, ayah ibu dan anak 2 dalam keadaan tidur jam 2.30 subuh. Tiba-tiba dari atas pondok runtuhan batu turun dan pondoknya itu dihimpit batu sehingga dinding kanan dan kiri ketemu. Untungnya mereka berempat di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan mereka segera keluar pondok dan masih bisa lari pulang ke perkampungan. Jadi ini beberapa kisah dari sekian banyak kisah yang sungguh mendebarkan, dan nyata hanya kuasa Tuhan yang tempat berlindung yang terbaik. Kami sungguh terhibur karena sekalipun jauh dari Mamuju, tapi jemaat Tuhan di sini sungguh peduli. Dengan cepat melalui BPMJ kemarin telah mengirimkan diakonia bagi saudara-saudara yang ada di Mamuju, dan terima kasih untuk itu menjadi sedikit membuat kami lega karena tidak ada di tengah-tengah jemaat yang hidup 15 tahun 6 bulan bersama kami.
yang jemaat kecil, pendetanya mengungsi ke gunung, anaknya harus lari ke tempat jemaat saya dulu. Mereka terpisah padahal mereka baru berduka beberapa bulan yang lalu karena suami tercinta meninggal. Jadi dua gereja GTM yang terlalu berdampak, yang gereja kecil ini lebih dekat ke tempat gempa, sementara yang gereja yang lebih besar dan sudah mengalami rusak parah itu lebih jauh, tapi dia ada di wilayah yang sama dengan gedung gubernur yang juga rata bersama satu rumah sakit Mitra Mamuju, rata. Satu bayi yang sedang diinkubator di rumah sakit itu ditemukan tewas, perawat ada 2 ditemukan tewas, dan bersyukur tetangga saya satu perawat ada di dalam reruntuhan itu 11 jam baru ditemukan. Puji Tuhan dia selamat dan sedang dirawat di dekat rumah kami di Mamuju. Jadi banyak kisah yang terjadi. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu bahwa berjalan bersama Kristus, gereja bersaksi di dalam dunia ini sangat relevan dengan kejadian yang terjadi di Mamuju. Tanpa tunggu waktu, gereja di sini telah mengambil bagian dalam salah satu panggilan gereja, yakni melayani atau diakonia. Nah, sebab itu mari kita memperhatikan nats lebih dalam yang kita boleh baca pada hari ini. Ketika kita melihat bagaimana Yesus yang setelah dibaptis, yang setelah ia menerima kuasa dari sorga oleh Bapaknya melalui suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil murid-murid pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bertemu dengan orang yang sangat penting tentu membawa kesan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Saya kalau berjalan dari rumah ke rumah anggota jemaat, terlebih kalau dia karyawan Vale misalnya, salah satu contoh, rata-rata ada foto digantung dalam posisi sedang menerima apakah sertifikat atau apa, dan ada yang orang asing yang menyerahkan. Saya bilang, oh mungkin ini bosnya ini yang menyerahkan sertifikat kah, penghargaan kah, dan seterusnya. Juga ada foto-foto lain yang sering kita pajang seperti foto pernikahan misalnya. Dan banyak-banyak foto pernikahan itu orang sukanya pasang yang sedang dalam keadaan bersujud lalu tumpang tangan pendeta. Karena apa yang mau dilihat di sana, kalau yang tadi karyawan bertemu dengan bos, wah itu kesempatan langka. Tapi kalau orang yang menikah lalu difoto saat ditumpangi tangan, yang akan selalu mengingatkan bahwa waktu itu saya sebagai istri, saya sebagai suami mengikat janji di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan melalui tumpangan tangan yang disimbolkan oleh pendeta. Atau ada yang memajang foto wisuda. Kenapa? Karena di saat rektor memindahkan pita bahwa sudah berubah status, kalau tadinya mahasiswa kini sudah sarjana. Itu akan selalu mengingatkan dalam waktu yang atau dalam kesempatan yang istimewa itu tidak terulang 2 kali. Bertemu dengan rektor yang selama kurang lebih 5 tahun menjadi idola kita, tentu membawa kesan yang sangat dalam. Diabadikan. Kalau dengan orang-orang yang kita sangat agungkan, sangat hargai, sangat hormati seperti itu, membawa kesan yang begitu mendalam dalam hidup kita,
bagaimana dalam pengalaman pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Adakah rasa itu juga muncul ketika kita mengenang momen-momen khusus dalam kehidupan kita? Saya yakin pasti pengalaman perjumpaan dengan Kristus melebihi semua bentuk momen perjumpaan dengan orang yang paling sangat dihormati sekalipun. Perjumpaan dengan Yesus itu tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Nah, ini kita akan pelajari melalui nas yang kita sudah baca tadi, bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi rupa manusia datang untuk berjumpa dengan manusia, mencari dan menjumpai manusia di dalam dunia ini. Ia datang mencari dan memanggil orang-orang yang hendak dipakainya. Khususnya dalam bacaan kita tadi, memanggil, datang mencari dan memanggil yang akan dijadikan sebagai murid pertama. Di ayatnya yang ke-43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus memutuskan. Jadi tidak ada pengaruh dari siapa-siapa. Ini sungguh-sungguh 100% Yesus yang merencanakan lalu memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi Yesus yang mencari, Yesus yang memanggil Filipus. Nah, kemudian kita baca selanjutnya. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Di sini, walaupun oleh Natanael ini awalnya ia tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Filipus dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kenapa sampai Natanael berkata seperti ini? Oleh karena Nazaret ini adalah kota yang kecil. Sementara dalam apa yang diketahui oleh semua orang Israel, kalau Mesias itu, kalau Yesus itu akan datang dari Betlehem. Karena itu Yesus memuji Natanael. Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tidak ada kepalsuan. Natanael memegang teguh bahwa yang akan datang yang disebut sebagai Mesias itu datangnya dari Yerusalem, dari Betlehem. Tapi kenapa Filipus mengatakan kami menemukan dia, padahal orang ini datangnya dari Nazaret, kota yang kecil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita mau lihat dari Yesus mendatangi Filipus dan Natanael adalah bahwa murid Yesus adalah orang yang dipanggil,
dicari dan ditemukan sendiri oleh Yesus. Dan untuk kemudian orang-orang yang dipanggil ini, yang dicari dan ditemukan oleh Yesus sendiri akan diutus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus bagi dunia. Dalam perjumpaan ini, dalam pertemuan ini, kita sangat jelas melihat pertama-tama harus ada perjumpaan antar pribadi. Kalau tadi Filipus diminta Yesus, ikutlah aku, pribadinya Filipus, dan ia langsung menerima. Berbeda dengan Nathanael. Ia mendengar dulu dari Filipus, makanya dia masih agak ragu. Tetapi ketika Filipus ini membawanya kepada Yesus dengan berkata, "Mari dan lihatlah." Filipus membawa kepada Yesus dan mempertemukan sendiri. Di sanalah terjadi dialog. Nathanael agak heran. Siapa dia ini? Kenapa dia mengenal saya? Ia berkata di ayat 48, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Yesus menjawabnya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ini membuat Nathanael sadar sesungguhnya siapa yang sedang berbicara dengan dia. Sehingga ia langsung spontan mengaku, "Rabi, engkau anak Allah, Raja orang Israel." Apakah karena Yesus mengenal siapa Nathanael, apa yang sedang dilakukan sebelumnya, lantas membuat Nathanael spontan mengakui dia adalah Rabi, dia adalah anak Allah, dia adalah Raja orang Israel? Tentu, siapa yang bisa melihat situasi kita di tempat yang berbeda kalau bukan oleh Allah sendiri? Tidak mungkin manusia ada di sini lalu langsung tahu keadaan yang ada di Mamuju sekarang misalnya. Kalau saya tidak lewat telepon, kalau tidak lihat video melalui HP yang dikirim oleh beberapa orang. Tetapi Yesus ini melihat apa yang sedang terjadi dengan Nathanael, sekalipun ia jauh dari Yesus. Yesus tahu apa yang sedang dilakukan oleh Nathanael di sana. Dan karena itu Nathanael menjadi sadar benar apa yang dikatakan oleh Filipus. Dia inilah anak Allah, dia inilah Raja yang dinantikan oleh orang Israel. Ada perjumpaan pribadi antara Filipus dengan Yesus, antara Nathanael dengan Yesus. Dan karena itu menjadi pelajaran yang berharga bagi Bapak, Ibu, dan saya, bahwa ketika kita sekarang ini juga sudah ada di dalam keyakinan meyakini Yesus adalah Raja hidup kita, adalah Tuhan Juru Selamat kita. Mungkin kemarin kita mendengar berita dari orang yang bercerita kepada kita melalui kesaksian orang lain yang sampai kepada kita. Tapi kebanyakan yang seumur saya itu menjadi Kristen karena papa mamanya yang Kristen. Sehingga sejak di dalam kandungan pun sudah Kristen, lahir tinggal baptis sudah Kristen. Nah, terkadang situasi ini bagi banyak orang lalu membuatnya kurang-kurang merasakan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena seolah-olah berdoa, baca Alkitab, pergi gereja, pergi persekutuan di rumah-rumah sebelum corona, itu seperti kebiasaan semata.
tidak dijadikan sebagai wadah dalam mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, sebab itu sesungguhnya seandainya bahwa semua orang menjadikan ibadah seperti contoh saat ini adalah saat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tanpa majelis dari mimbar 2 menghimbau nanti tolong semua HP-nya di silent atau dinonaktifkan sementara biar kita bisa fokus beribadah. Tanpa diberi aba-aba itu, dengan sendirinya kita akan menghindarkan semua gangguan yang akan menghalangi saya menikmati pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Nah, dalam perjumpaan pribadi dengan Yesus ini, kita melihat dalam diri Filipus, Nathanael, murid-murid lain memunculkan tanggung jawab untuk bersaksi. Kita menemukan bahwa orang-orang yang telah berjumpa dengan Kristus bertanggung jawab untuk memberitakan kesaksian itu. Contoh kecil, Filipus. Setelah ia diajak oleh Yesus, ikutlah aku, ia menikmati perjumpaan ini, ia menikmati panggilan ini, dengan ia langsung bersaksi kepada Nathanael. Ia menyampaikan berita itu kepada Nathanael. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terkadang ada orang dalam menjalankan atau bersaksi dengan iman yang dialami setelah ada perjumpaan dengan Kristus ini masih memiliki banyak alasan, 1001 macam alasan. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa menyampaikan, di kepala saya ini penuh, tapi mau memulainya itu bagaimana? Nah, mari kita belajar dari Filipus. Apa yang dilakukan oleh Filipus dalam pemberitaannya, dalam kesaksiannya? Pertama, Filipus bertemu dengan Nathanael. Bertemu dulu. Jadi kalau saya hanya ada di rumah, tidak menjumpai orang lain, bagaimana saya mau bertemu? Itu berarti pertama-tama harus kesiapan saya untuk pergi. Setelah kita pergi dan bertemu dengan orang lain, seperti Filipus, ia memberi kesaksiannya. Kami telah menemukan dia. Tidak usah muluk-muluk. Saudara harus percaya, kalau percaya akan begini, akan begini, akan begini. Hati-hati, jangan sampai justru janji itu dari saudara sendiri. Lalu orang terkesima dengan janji itu, lalu orang lain mengikut percaya seperti saudara karena mau mencapai janji-janji yang saudara berikan, bukan Tuhan. Mari belajar apa yang dikatakan oleh Filipus. Kami telah menemukan dia. Jadi dalam kesaksian yang kita akan sampaikan, dalam pemberitaan yang kita mau bagikan, adalah pengalaman kehidupan yang secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sebab itu, kalau kita belum terlalu merasakan bagaimana kuasa Yesus berkuasa seutuhnya dalam hidup saya, ya tentu kita kekurangan bahan. Mau cerita apa rasa-rasanya kayaknya memang saya ini sepertinya kalau berdoa hambar. Ya, ada saja anggota jemaat yang begitu ya, berbagi cerita. Ibu pendeta, kenapa kalau saya berdoa kayak doa saya ini hanya di atas udara saja, tidak tahu kemana. Ini butuh koreksi rohani. Apakah benar-benar dalam hati ini meyakini Yesus ada menolong kita? Ini akan menjadi bahan kita. Kami telah menemukan dia.
saya telah menemukan dia. Karena itu kalau ada sanggahan dari orang, bagaimana kamu lihat? Seperti Filipus. Mari dan lihatlah bahwa orang ini untuk secara pribadi juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena selanjutnya bahwa apa yang kita sampaikan, saya telah bertemu dengan juru selamat, saya sudah mengalami kasih juru selamat, dan engkau lihatlah siapa juru selamat itu. Di sanalah Tuhan yang akan berkarya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Yesus yang akan secara pribadi mendalami kehidupan orang yang kepadanya kita sudah bersaksi. Sebab itu secara khusus pelayan Tuhan yang ditetapkan secara periodik, majelis gereja misalnya. Jangan pernah merasa lemah dalam menerima tugas tanggung jawab. Kadang kita baru diminta di mimbar 2 membacakan bagian-bagian tertentu, saya tidak sanggup, kita padahal tinggal dibaca ini, tidak dikonsep. Bagaimana kalau seperti Filipus, langsung bersaksi dari pengalaman pribadinya? Kenapa? Kita mau melihat bahwa kita yang dicari dan ditemukan Tuhan, benar-benar kita ini diambil berdasarkan kemauan Tuhan. Kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang telah memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi akulah yang telah memilih kamu. Karena itu pergilah dan hasilkanlah buah yang tetap. Setelah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, akan membuat kita selalu mau berbagi dengan orang lain, menceritakan itu. Dan dengan demikian kita sedang membuahkan buah-buah yang tetap, yang akan membuat orang lain menikmati buah itu, dan semakin banyak orang yang menerima berita sukacita itu. Dan ingatlah, kita hanyalah alat. Tuhan berkenan memakai kita sebagai alat. Namanya alat, ya kalau alat minum misalnya, gelas. Kalau airnya diisi, akan diminum. Kalau dibiarkan kosong, maka tidak akan berfungsi. Mari kita terus menjadikan diri kita sebagai gelas yang siap diisi oleh air hidup, oleh hikmat Tuhan, untuk kita berbagi, untuk kita tuangkan, untuk kita berikan kepada orang-orang yang sungguh banyak yang membutuhkan. Dan dalam kesadaran ini, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk terus bersaksi, kita sedang bersama-sama. 1 memiliki kesadaran, 2 memiliki kesadaran, bersama-sama kita memiliki kesadaran. Hari ini kita bersekutu. Itulah panggilan gereja yang lain, koinonia, bersekutu. Dalam persekutuan ini kita diperlengkapi kembali, sehingga kita akan keluar dan kita akan melakukan pelayanan kita, diakonia kita sebagai panggilan gereja yang berikutnya. Dan dalam kebersamaan kita untuk bersama-sama melayani orang-orang di sekitar kita, akan semakin banyak kisah sebagai buah kesaksian kita, sebagai marturia kita. Panggilan gereja yang ketiga untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana perjumpaan yang dialami secara pribadi dengan Yesus, untuk membuahkan buah-buah yang tetap. Dengan demikian, gereja yang benar-benar berjalan dengan Kristus akan sungguh-sungguh menjadi saksi bagi dunia.
inilah saatnya Bapak Ibu, mari memberi diri sebagai alat untuk terus bersaksi dengan setia. Semoga dalam kesaksian kita, Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan dan Tuhan Yesus memberkati dunia. Amin. Sebagai jawaban kita atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat kekasih Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya ke satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini
kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur. Untuk itu, kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka yang pertama memberi persembahan adalah rei pertama dan rei ketiga, kemudian disusul oleh rei kedua dan keempat. Kita keluar lewat sebelah kanan Bapak Ibu Saudara dan masuk sebelah kiri. Kemudian di lorong disediakan atau dipasang garis sebagai pemisah atau kita menjaga jarak. Jadi ada garis di situ dengan garis di belakang, jadi kita perhatikan bersama. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 291 ayat pertama dan sampai ayatnya yang keempat. Mari bersyukur semua
Untuk mendoakan persembahan kita, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan syukur kami kepadamu. Kami sadar bahwa apa yang ada pada diri kami itu asalnya daripada Engkau juga. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami di dalam mendukung pelayanan melalui persembahan kami ini. Terimalah dan kuduskanlah, agar dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan beberapa pokok doa. Antaranya kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, yakni Nyonya Yohanes Batupapan di Toraja, orang tua dari keluarga Sakaria Pabunta di Toraja, anak dari keluarga Martin Upa di rumah, orang tua dari keluarga Nesi Batuki di Sulawesi Tengah, orang tua dari Nyonya Freddy Alolangi di Toraja, Prisa, cucu dari keluarga Peter Ponganan di Kolonadale, orang tua dari Bapak Amanur di rumah, Nyonya Suleman Rombe di rumah, orang tua dari keluarga Enos Lulung di Malaysia dan di Toraja, orang tua atau mertua dari keluarga Martin Sake di Toraja, Ibu Damaris Sandapakan di rumah, Ibu Adolfina Maganggae di rumah, Lewi, anak dari keluarga Daud Songli di rumah, Ibu Tumba di rumah, orang tua dari keluarga Reski Agustinus, Tika, anak dari keluarga Tengko yang sementara berobat jalan, Nearo, mertua dari Bapak Rianto di rumah, orang tua dari keluarga Simon Sumule di Toraja, orang tua dari Nyonya Sadrak Amma di Toraja, orang tua dari Nyonya Yance Matius di Toraja, Nyonya Maksi, orang tua dari Bapak John Moloku di Ternate, orang tua dari Bapak Peter Rantelili di Toraja, orang tua dari Bapak Iwan Poibatan di Rumah Sakit Siloam, Nyonya BK Tandirerung di rumah, orang tua dari Bapak Yance Matius di rumah, Jeffrey, anak dari keluarga Cornelius Mesak berobat jalan, Ibu Kristina Tikupadang di Toraja, Ibu Novi yang sudah keluar dari rumah sakit Obros dirawat di rumah, Bapak Sulan Mariu Padang di rumah, orang tua dari keluarga Binsardo Perdede di Sorowako, Bapak Yusuf Tambaru, orang tua dari Bapak Swingli Eka Putra di Makassar, dan yang dalam proses pemulihan antara lain anak dari Bapak Samuel Bancong, Bapak Tombolei, Nenek Merlin, Nyonya Samuel, ibu dari keluarga Hartugus Sandalinggi, Cilianta, anak dari keluarga Yohan Lupi, Bapak Yeka Paluaran, Bapak Yeka Datuan, Bapak Markus Satu, Nyonya Lukas Duma, Ibu Esther Masiman, Nyonya Peter Ponganan, Yafet, anak dari keluarga YP Randan, Bapak Abner Meldi Parura, Nyonya Simon Kalulun, Ibu mertua dari Bapak Martin Lobosiang di Toraja, Bapak Somba Taudu, Nyonya Paulus Rangan, Ibu Ruth Yudit, Ibu Yudit Sintike, Ibu Mary Natalis pasca persalinan, orang tua dari Bapak Yepsan Lamban, Bapak Yusuf FT, Nyonya Benyamin Munda, Ibu Ludia Linggiallo, orang tua dari Ibu Herlina Tandapai, Bapak John Rante Takdung, Nyonya Nyonya Thomas Sandalinggi, Bapak Daniel Kala, Ibu Esther Tulak, Nyonya Nikodemus Tana, Ibu Yuliana Martin Luther, Bapak Audi Sumampo, Nyonya Yakob Sampe, Pendeta Muhammad Ramli, saudara dari Bapak Nasrul di Makassar, Bapak Yan Warnangan, orang tua dari keluarga Daniel Lebang, Ibu Yohana R. Papang, Bapak Matius Sapu, dan Bapak Arwan Sandi. Kemudian kita mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang dalam perawatan khusus karena terpapar virus corona,
dan juga keluarga yang sedang berduka, yakni keluarga Ibu Elizabeth Pasae atas meninggalnya mertua di Padang Sapa, kemudian saudara dari Nyonya Thomas Sandalinggi yang meninggal di Mamasa. Lalu kita doakan korban gempa di Mamuju dan juga untuk perpisahan kelompok 4 menjadi 4 barat dan 4 timur. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian dan telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus untuk terus memberi diri kami sebagai alat kesaksian-Mu, agar bersama-sama dengan segenap saudara sepersekutuan kami sebagai gereja terus berjalan bersama Kristus yang akan menjadi saksi bagi dunia. Biarlah dalam segala yang kami lakukan adalah perwujudan dari cinta kasih kami telah mengalami kasih karunia Allah, dan terlebih untuk terus tetap menghasilkan buah dalam kehidupan yang kami nikmati. Kami terus berlindung kepadamu Tuhan dari segala bentuk mara bahaya, sakit penyakit, terlebih dari paparan virus corona. Sebab hanya di dalam perlindungan Tuhan saja kami akan menikmati ketenangan, keselamatan, dan kedamaian. Kami berdoa, ya Bapa, untuk kehidupan seluruh umat-Mu yang telah beribadah hari ini. Kami datang bersyukur seminggu lalu kami sudah lewati dengan segala selamat, bahkan boleh melakukan tugas pekerjaan kami. Berkenanlah Tuhan, Engkau memberkati, sehingga apa yang kami lakukan boleh berbuah baik. Dan apa yang kami rencanakan 1 minggu ke depan, mohon Tuhan pimpin kami untuk melakukannya dengan sukacita di dalam keyakinan penyertaan Tuhan Yesus, agar kami terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah dengan segala upaya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, terlebih dalam pergumulan virus corona yang masih merajalela. Biarlah Tuhan terus memberkati segala upaya yang dilakukan, termasuk dalam pengadaan vaksin yang sudah mulai berlaku. Biarlah Tuhan terus nyatakan kuasa penyertaan, dan kami mendoakan saudara-saudara kami secara khusus yang sedang terpapar virus ini. Oleh jamahan-Mu Tuhan, mereka dipulihkan, dan kami yang ada akan terus menjaga diri dengan mendisiplinkan diri dalam memberlakukan protokol kesehatan, supaya kami tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mendoakan kehidupan persekutuan umat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami semua menjadi saksi-Mu, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, dalam usaha, dan dalam segala yang dikerjakan. Tuhan terus ada menolong dan memampukan, baik dalam usaha pertanian, dalam usaha peternakan, yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, baik pegawai negeri ataupun swasta. Tuhan terus ada memampukan kami, menopang dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami. Biarlah kasih karunia-Mu dialami, mereka tetap semangat belajar sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para lansia, Tuhan lindungi, beri kesehatan yang terbaik.
baik yang sedang beribadah di rumah saat ini, yang boleh beribadah di ruangan gereja saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga bagi anak-anak kami yang yatim piatu, semua orang yang dalam kehidupan yang susah, para janda, duda, Bapa berkenan melindungi, memberkati mereka sekalian. Demikian juga Tuhan, kami datang bersama-sama mendukung umat-Mu yang bersuka cita, baik itu oleh karena mengalami pertambahan usia, mengalami ulang tahun perkawinan, menikmati keberhasilan dalam usaha, ataupun boleh menerima kenaikan jabatan, mensyukuri kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga, atau yang mendapatkan pekerjaan yang didambakan, serta saudara-saudara kami yang boleh menikmati kesembuhan. Dan masih banyak hal yang membuat kami terus bersyukur kepadamu. Terimalah rasa syukur jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau sempurnakan melalui penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan. Demikian juga kami terus berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang tetap rindu Tuhan pakai di dalam melakukan pelayanan mereka, berdiakonia di dalam hidup mereka. Saat ini Bapa, kami mendukung bagi seluruh umat-Mu yang telah menyatakan persembahan syukurnya, baik itu persembahan persepuluhan sebagai persembahan untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan bahkan di dalam turut terlibat untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam seperti yang terjadi di Mamuju karena gempa bumi dan di Majene serta sekitarnya, ataupun yang mengalami banjir di daerah Kalimantan. Ya Tuhan, mari Engkau memberkati setiap umat-Mu yang terus memberi diri untuk turut merasakan penderitaan saudara-saudaranya, dan karenanya akan mendapat berkat-berkat yang baru. Kami berdoa ya Bapa, untuk segenap ibadah insidentil, bahkan yang terjadwal yang akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Bapa berkenan menolong baik pelayan yang akan mempersiapkan diri, keluarga yang mempersiapkan diri, serta umat yang rindu untuk terus bersekutu, sehingga ibadah-ibadah ini membawa berkat dan sukacita. Kami berdoa dalam mendukung saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang telah disebutkan namanya, sedang menderita oleh karena sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, memberkati obat-obatan, makanan, air minum yang diterima. Bahkan yang mungkin saat ini sedang sakit, belum sempat disebut namanya, Tuhan melihat kehidupan mereka secara langsung. Kami percaya jamahan Tuhan pun akan mereka alami. Dan bagi saudara, orang tua, anak-anak kami yang sudah dalam masa pemulihan, kami terus mendukung doa Tuhan terus menyertai sehingga kepulihan secara sempurna mereka nikmati. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan, Engkau Bapa sebagai sumber penghiburan sejati akan menopang, menguatkan, dan menghibur keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Lalu kami terus mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang ada di Mamuju dan Majene serta sekitarnya yang menjadi korban gempa bumi, yang masih sedang di dalam pengungsian. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan perlindungan-Mu kepada mereka, dan berkati semua orang yang telah dengan sukacita terlibat untuk membantu, baik yang secara langsung boleh hadir ataupun yang dari jauh terus mendoakan, bahkan turut terlibat di dalam pembiayaan dalam segala kebutuhan saudara-saudara kami yang terus membutuhkan di daerah Mamuju sana. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk segala yang digumuli di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini,
Biarlah kasih dan pertolongan-Mu yang terus dialami, dan bahkan dalam persiapan untuk persidangan majelis, Tuhan akan menyatakan kuasa, sehingga sebagai pelayan-pelayan gereja yang akan Tuhan pakai untuk kembali merancang pelayanan yang lebih baik 1 tahun ke depan, kami boleh mempersiapkan diri sebaik mungkin agar seluruh umat-Mu Bapa terus menikmati pelayanan yang terbaik, dan karenanya selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan yang nyata dialami dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sudah beribadah hari ini, dan segenap pelayan yang telah mengambil bagian. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami sekalian, dan karenanya bagi pelayan yang sudah boleh memberi diri, akan terus merasakan rasa syukur bahwa Tuhan telah menjadikan kami sebagai alat-Mu yang Engkau sendiri selalu memperlengkapi kami, supaya di pelayanan seterusnya kami terus dapat melakukan pelayanan ini dengan sukacita. Demikian pun bagi umat Tuhan, akan kembali dengan segala selamat ke rumah masing-masing, untuk selalu menjadi saksi dimanapun kami berada, agar sukacita dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dapat dibagikan kepada semakin banyak orang, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini kami yang berseru kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir kebaktian kita ini, marilah kita berdiri dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 429 bait 1 dan 3. Setiap orang
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, segenap pelayan Tuhan yang hadir pada saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam seminggu ke depan dan tetaplah bersama dengan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita di minggu yang baru ini. Untuk mengantar kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370 bait yang ketiga, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Nanti setelah keluar akan dimulai dari yang paling rap sebelah kanan. Hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.